Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini saya Pandu Setiawan selaku moderator akan memoderasi dengan judul penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14.000 dibantu ada Muhammad Adiansyah, saya sendiri, Tirologus. Next slide. Jadi apa itu ISO 14001? Jadi intinya ISO itu merupakan sistem manajemen lingkungan di mana dalam situsnya www.iso1401 adalah suatu sistem manajemen pengelolaan lingkungan yang telah diakui secara internasional dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat di bawah Koordinasi Organisasi Standar Internasional ISO. Nah, pada prinsipnya ISO ini berisi syarat atau aturan komprehensif bagi suatu organisasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan dampak lingkungan yang baik dan menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis sehingga upaya perbaikan kinerja yang dilakukan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Next. Nah, kenapa sih kita membutuhkan ISO ini? ISO khususnya mengenai lingkungan. Jadi ISO jenis ini ditujukan untuk memberikan berbagai elemen dari sistem manajemen lingkungan yang efektif untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Nah, fungsi lingkungan sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Dengan pelaksanaan sistem manajemen lingkungan ISO 1401 ini, industri dapat menjamin konsumennya dan masyarakat luas bahwa mereka benar-benar melindungi lingkungan. Next. Adapun tujuan dan manfaat dari ISO 14001, tujuannya untuk meningkatkan kinerja lingkungan organisasi yang menerapkannya, mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi dan mencapai kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan lingkungan yang berlaku. Adapun manfaatnya antara lain yang pertama, memberikan kerangka kerja dan panduan bagi organisasi dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam upaya organisasi untuk pengaturan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita Adiansyah. Baik, selanjutnya akan Oke. PT Sari Husada Unit 1 di Jakarta adalah salah satu perusahaan besar yang berkembang dan bergerak di bidang industri manufakturing yang berada di Jalan Kusumanegara 173 Yogyakarta. PT Sari Husada Unit 1 bergerak di bidang industri makanan yaitu mengolah susu segar menjadi susu dan makanan bayi. Bagaimana tergantung dalam kebijakan LK3 dari Husada itu ya, untuk memelihara sistem pengelolaan lingkungan
sesuai standar ISO 14001 dalam segala kegiatan operasionalnya. Komitmen terhadap lingkungan diwujudkan melalui peningkatan kinerja lingkungan dengan penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dengan baik, yang diakui baik secara nasional ataupun internasional, sesuai peraturan guna memenuhi ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Komitmen ini dibuktikan dengan terakreditasinya sertifikat ISO 14001 pada tahun 2005 dari lembaga SGS. Dengan perolehan sertifikat SML ISO 14001 dapat digunakan citra dan memberikan jaminan bahwa PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta telah melaksanakan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta sudah disusun dengan persyaratan ISO 14001 dan secara legalitas sudah ada pengakuan secara resmi berupa sertifikat ISO 14001 tahun 2004. Kebijakan lingkungan yang ada di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta mencakup cara penerapan prinsip-prinsip untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan dalam menjalankan kegiatan. Selanjutnya, kebijakan lingkungan PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta adalah sebagai berikut. Meniadakan pencemaran, cedera, sakit, dan penyakit akibat kerja, sehingga tercapai zero accident dan green productivity. Kedua, melaksanakan dan berupaya memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan wajib lainnya yang berlaku. Melakukan perbaikan peningkatan berkesinambungan terhadap sistem, manajemen, dan kegiatan. Mendokumentasikan, memelihara, dan meninjau mengkomunikasikan kegiatan. Yang keenam, perusahaan bertanggung jawab terhadap kesehatan. Yang ketujuh, LK3 ini untuk umum atau publik yang membutuhkannya. Yang kedua, perencanaan. Untuk A, aspek lingkungan, PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek-aspek lingkungan. Proses untuk mengidentifikasi lingkungan dan generator. 2. Buangan air sisa dari proses produksi atau waste. 3. Pengelolaan limbah. 4. Kerusakan sumber daya alam. Nomor 5. Kebisingan, getaran, panas, dan debu. Yang terakhir yaitu kegiatan administrasi yang menghasilkan limbah. Aspek-aspek lingkungan dan dampak yang timbul diidentifikasi oleh masing-masing departemen yang dilakukan PTJ 1 tahun sekali. B. Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya. Dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dampak terhadap lingkungan harus mengacu kepada perundang-undangan, peraturan, serta pedoman-pedoman yang berlaku yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Identifikasi hukum di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta sebagai berikut. Mengumpulkan dan membuat daftar peraturan yang berhubungan dengan perusahaan, mengkomunikasikan ke tiap departemen terkait, dan selalu memelihara peraturan dan ketentuan lain yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Trilogus Ajun. Dipersilakan. Baik, sekarang adalah pembahasan pada di tahap ini, yaitu ada perencanaan dan tujuan sasaran. Perencanaan, di mana di perencanaan ini terdapat tujuan dan sasaran. Nah, pada penetapan tujuan dan sasaran
lingkungan PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta didasarkan pada aspek yang berdampak penting terhadap lingkungan. Tujuan dan sasaran ini dibuat dengan maksud agar tenaga kerja selalu terjaga keselamatan dan kesehatannya, sehingga dapat terwujud produktivitas yang meningkat, memberikan perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien. Kemudian tujuan dan sasaran harus selalu terukur dan mencakup komitmen untuk mencegah polusi, memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, serta mencapai continual improvement. Continual improvement. Kemudian lingkungan, di mana yang pertama yaitu kampanye lingkungan. Kampanye lingkungan pada PT Sari Husada ini digalakkan dan diberi nama Danon Sari Husada Green, yaitu pembuatan tempat sampah untuk limbah B3 yang ada di kantor. Kemudian seperti batu baterai bekas agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian penerapan prosedur dan praktis environmental. Kemudian monitoring dan measurement of internal dan external environmental. Ini dilakukan pengukuran emisi stek, limbah cair, kebisingan, penerangan, dan semua kegiatan operasional yang memiliki dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan. Yang pertama adalah pelatihan. Pada karyawan di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta ini memerlukan pelatihan untuk meyakinkan agar dalam melaksanakan tugasnya selalu memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Kemudian macam-macam pelatihan yang dilakukan oleh PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta yaitu satu kebijakan lingkungan untuk EMS karyawan. Kemudian pelatihan introduction 14001, kemudian emergency response bila terjadi keadaan darurat. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan pemadam kebakaran. Yang keempat, di mana pelatihan ini dilakukan per internal departemen dan biasanya dilakukan 3 bulan sekali. Acun bisa dilanjutkan. Baik, maaf teman-teman tadi ada gangguan, maka saya sebentar. Kemudian pada tahap pembahasan yang selanjutnya yaitu kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, pada PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta, keadaan darurat diupayakan seminimal mungkin dengan pengembangan suatu sistem yang memadai. Berkenaan dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, manajer setempat menetapkan SOP atau Standard Operation Procedure pada penanganan darurat. Nah, pada keadaan darurat di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta, seperti kebakaran, ledakan, bencana alam, dan kecelakaan kerja. Kemudian, prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang diterapkan di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta adalah yang pertama, mengidentifikasikan potensi kondisi darurat dan potensi kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan bagaimana cara meresponnya. Kemudian memberi respon terhadap kondisi darurat dan kecelakaan yang aktual dan mencegah atau menyelidiki dampak lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Saudara Rivaldi. Dipersilahkan.
Oke, selanjutnya pembahasan nomor 3 mengenai penerapan khususnya pada bagian kontrol operasi. Jadi kontrol operasional di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta dibentuk berdasarkan pada aspek penting lingkungan yang teridentifikasi dan berhubungan dengan ruang lingkup dari sistem manajemen lingkungan. Manajemen harus merencanakan kegiatan operasionalnya untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya dilakukan di dalam kondisi yang diinginkan dengan yang pertama, menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan situasi di mana tanpa adanya prosedur tersebut dapat menimbulkan penyimpangan terhadap kebijakan, sasaran, dan target lingkungan. Yang kedua, menetapkan kriteria operasional dalam prosedur. Yang ketiga, menetapkan dan memelihara prosedur yang berhubungan dengan aspek lingkungan yang signifikan dari produk dan servis yang digunakan organisasi dan mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan yang sesuai kepada supplier dan kontraktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita Rivaldi, dipersilakan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang sekarang adalah pembahasan, yaitu yang ketiga, penerapan bagian D, dokumentasi sistem manajemen lingkungan dan kontrol dokumen. Segala prosedur yang menyangkut atau mengatur tentang sistem manajemen lingkungan di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta telah didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi yang beredar dan dipergunakan dalam aktivitas harian adalah dokumen yang terakhir. Manajemen melakukan tinjauan secara periodik dan bila diperlukan melakukan revisi terhadap dokumen tersebut. Dokumen yang sudah tidak berlaku lagi ditarik dari peredaran, diidentifikasi dan disimpan sebagai catatan untuk keperluan seperti tujuan hukum dan pengetahuan. Pengontrolan dokumen dan catatan lingkungan mengacu pada prosedur pengendalian dokumen dan catatan. Yang selanjutnya, bagian 4, pemeriksaan dan tindakan koreksi. Yang pertama adalah A, yaitu pemantauan dan pengukuran. Yang pertama, macam-macam aspek lingkungan yang dipantau dan diukur PT Sari Husada Unit 1. Yang pertama adalah pemantauan dan pengukuran kualitas emisi STAK 3 bulan sekali oleh Balai Hiperkes. Yang selanjutnya adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambience 6 bulan sekali oleh Balai Hiperkes. Yang selanjutnya adalah pemantauan dan pengukuran kualitas air. Yang selanjutnya adalah pemantauan dan pengukuran limbah cair dilakukan setiap hari untuk pengukuran internal oleh pihak IPAL, sedangkan untuk pengukuran eksternal dilakukan setiap bulan oleh BTKL atau Badai Teknik Kesehatan Lingkungan. Yang selanjutnya adalah pemantauan dan pengukuran tingkat kebisingan, yaitu 6 bulan sekali oleh Balai Hiperkes. Yang selanjutnya, pemantauan dan pengukuran tingkat getaran mekanis 6 bulan sekali oleh Balai Hiperkes. Lalu pemantauan dan pengukuran iklim kerja, yaitu 6 bulan sekali oleh pemantauan dan pengukuran tingkat penerangan, yaitu selama 6 bulan sekali oleh Balai Hiperkes. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dan tindakan koreksi. Audit terhadap penerapan sistem di PT Husada ini Unit 1 Yogyakarta ada 2, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal sistem manajemen lingkungan dilakukan 6 bulan sekali
biasanya dilakukan sebelum audit eksternal. Audit eksternal sistem manajemen lingkungan dilakukan 1 tahun 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan bulan Juni. Tujuan diadakannya audit sistem manajemen lingkungan adalah untuk mengkaji, mengevaluasi kinerja penerapan sistem manajemen lingkungan. Audit internal SML dilaksanakan oleh tim audit ISO 14001 yang ditunjuk oleh pihak manajemen. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh tim audit dari luar, yaitu dari lembaga SGS atau Societe Generale de Surveillance. Semua departemen di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta dilakukan audit kecuali Departemen Finance dan Accounting. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dan tindakan koreksi. Yaitu tinjauan manajemen yang maksud untuk memelihara kesinambungan, kesesuaian, dan efektivitas sistem manajemen lingkungan. Tinjauan sistem manajemen lingkungan meliputi 2 hal, yaitu tinjauan manajemen untuk sasaran dan tujuan lingkungan, serta tinjauan untuk efektivitas tinjauan manajemen di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta dilaksanakan selama 6 bulan sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Saudara Kelvin. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan pemeriksaan dan tindakan koreksi atau perbaikan berkelanjutan. Aspek-aspek lingkungan selalu dipantau dan diukur untuk meningkatkan keefektifan penerapan sistem manajemen lingkungan dari semua elemen sistem manajemen lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta, yaitu komitmen dan kebijakan lingkungan, perencanaan, penerapan, dan operasi, pemeriksaan dan tindakan perbaikan, serta tinjauan manajemen selalu diusahakan untuk menuju continual improvement. Jika terjadi kekeliruan atau kerusakan pada lingkungan, akan segera dilakukan perbaikan sehingga tercapai tujuan, yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Kusmari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi udah nih.